Banjir dukungan kepada Kiai Mim ini sepertinya akan berubah menjadi cancel lagi. Setelah cancel, mendukung, dan cancel lagi. Mengapa seperti itu? Lihat dan tonton konten ini sampai selesai. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Konten ini saya buat karena saya sangat kecewa karena Bang Densu ini nggak jadi menayangkan podcast bersama Mbak Sahara dan suaminya. Yang saya katakan kembali, saya kecewa bukan karena saya mendukung Sahara. Saya juga nggak dukung Kiai Mim, saya nggak mendukung dua-duanya, silahkan mereka dengan permasalahan mereka, tapi saya mendukung kecerdasan dari para netizen yang semakin menurun jika ternyata mengkonsumsi satu konten yang ternyata akan berakhir sebagai post-truth atau kenyataan berbeda dengan harapan, tapi kalian tetap memilih untuk percaya. Simak sampai selesai dan mengapa saya mengatakan seperti itu. Oke, Mas Denny Darko. Ramai polemik Kiai Mim, mulai dari diduga Kiai Mim ini memang orang bermasalah, terus sempat berseteru dengan pihak Mbak Sahara ya karena sebuah kesalahpahaman mungkin yang menurut Kiai Mim juga kayak dia sudah klarifikasi, cuma Mbak Sahara juga belum klarifikasi kayak mana secara utuh ceritanya. Tapi yang kita lihat adalah pada awal cerita ini Mbak Sahara yang awalnya dibela sekarang di cancel habis-habisan dan Kiai Mim ini mendapatkan banyak dukungan. Menurut Mas Denny Darko, apakah ini akan menjadi fenomena? Siapa yang benar? Hayo, kalau saya bilang yang benar ini hanya akan bisa ketahuan setelah Sahara dan suaminya nanti podcast juga. Tapi siapa yang salah adalah kalian semua yang semakin sakit jiwa, semakin brain rot, semakin gila gara-gara kalian ujuk-ujuk mendukung seseorang dan membenci seseorang hanya karena tayangan TikTok atau sosial media. Lalu terus kemudian dihadirkan satu fakta, dua fakta, tiga fakta, ujuk-ujuk langsung mendukung yang kalian cancel tadi. Nah apa jadinya? Kalau ternyata ada fakta baru, terus kalian akhirnya cancel lagi orang yang kalian dukung ini. Nah kalau sampai itu terjadi, ini kalian yang sakit jiwa. Ada yang mengatakan bahwa Kiai Mim ini sepertinya gangguan jiwa dan harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Enggak. Ini Kiai Mim dan Sahara. Ini silahkan untuk kalian. Kiai Mim bilang katanya kita akan tunjukkan di sosial media, perang di sosial media. Sahara berusaha untuk mengangkat cerita versinya. Silahkan monggo. Saya nggak mau menghakimi kalian berdua. Tapi yang harus dibawa ke sakit jiwa adalah para orang-orang yang awalnya membenci Kiai Mim, terus kemudian mendukung Sahara, berbalik mendukung Kiai Mim dan membenci Sahara dan sampai mati, sampai akhirnya mengucapkan kata-kata tidak pantas, memblokir kesempatan Sahara untuk kemudian mencoba untuk memberikan klarifikasi. Yang saya pikir itu sakit, kalian ini sakit. Ini cuma perkara rebutan lahan aja loh, tapi kalian sampai sadis sekali as if ini tuh Israel dan Palestina atau apapun itu gitu loh. Ini kalian jangan mudah terpercaya dengan sesuatu yang sementara. Kumpulkan berita sampai semuanya terkumpul, baru kalian menentukan ini harus seperti apa. Apalagi memilih pihak dengan segera. Ini nggak seperti itu. Sosial media sudah meracuni pikiran kita. Sudah membuat kita sakit jiwa. Saya sangat-sangat takut ini menjadi Novi versus Agus sedih yang berikutnya. Saya nggak mendukung Novi, saya nggak mendukung Agus. Tapi saat itu saya prihatin dengan kelakuan dari Novi Teh Novi yang saya menilainya ini adalah entitled. Silakan kalian mau mendukung siapa, tapi saya saat itu pun itu mengkasihani lebih kepada kalian semua yang awalnya kasihan sama Agus, lalu membenci Agus, terus kemudian meng-cancel Novi. Please, ini nggak bisa seperti ini. Sudahi hal-hal yang begini ini. Salahkah Densu? Tidak. Densu ini bahkan menjadi sebuah hal yang akan memberikan wacana dan mengetes kewarasan kalian semua. Nih dengan berita seperti ini kalian mau apa? Lalu saat Densu ingin memberitahukan sebuah berita yang lainnya, kalian stop sampai di situ. Ini seperti kemarin saat kemudian ada ibu yang memukul Brimob atau polisi,
dijadikan simbol, terbukti ibunya dianggap di sini gangguan jiwa, terus ada yang cancel, ada yang tetap dukung. Please, ayo dong, jangan terlalu mudah untuk tiba-tiba mengagumi seseorang. And then ada salah sedikit, di-cancel. Orang ini kan tempatnya salah. Apapun yang benar, mari kita puji tindakannya. Dan jika ternyata orang ini salah, mari kita benarkan. Jangan meng-cancel orangnya. Apakah kalian Tuhan? Inilah yang saya sangat-sangat prihatinkan. Saat netizen menjadi Tuhan. Saat seorang pejabat melakukan kesalahan, nepalkan. Please lah, kalian yang sakit jiwa nantinya. Nggak dengan cara begini. Sosial media ini sudah sakit jika kalian memperlakukannya dengan begini. Oke. Cuman kalau kita bilang ya, pada akhirnya netizen ini cuman mencari pihak mana yang memang melakukan kesalahan. Gitu. Nggak apa-apa, tapi terus menghina-hina. Awalnya kan Kiai Mim dikatain setengah mati. Sekarang Sahara yang dikatain. Madura-madurain. Aduh, please jangan bawa-bawa sara. Ada orang Madura kayak Pak Mahfud MD. Dan suaminya Sahara ini juga belum tentu salah. Enggak. Suku itu juga ada yang orang yang akan cendikia. Ada juga orang-orang yang kelakuannya aneh. Jawa pun juga ada. Tionghoa juga ada. Orang Dayak, orang Papua, semuanya ada. Sangat menyedihkan membaca komentar-komentar yang berlomba-lomba jadi yang paling jahat. Oke, cuma kalau secara kita bilang objektif mungkin ya, subjektif apa objektif ya? Kalau awal masalah ini tuh kesalahan di siapa menurut Mas Didar? Ya kesalahannya kalau menurut saya sih awal ya, itu ya di Sahara karena mengunggah konten ini. Tapi bisa jadi setelah dia ini menjelaskan, dia ingin menunjukkan bahwa dia pun sudah tidak punya jalan yang lain. Apakah salah Denny Sumargo? Ya, Denny Sumargo saya bilang nggak salah karena mencoba mengimbangi. Tapi akan menjadi salah jika ternyata dia ngapain bikin polling dan akhirnya berakhir orang-orang nggak suka. Jadi kan terjebak dengan polling itu tadi. Saya sebelumnya bahkan sudah menjapri beliau untuk, bro tayangin aja. Tapi dengan seperti ini ya dia harus di-amend dan menjaga itu kecuali ada hal yang lain yang membuat dia harus menayangkan itu tadi. Tapi makanya saya membuat ini sebagai, please, Sahara ini harus diberikan sebuah tempat agar dia mengklarifikasi juga apa yang terjadi. Dan kita harus tahu juga Sahara ini latar belakangnya apa. Apakah betul karena suaminya ini dekat dengan pendukung bupati yang atau siapapun wakil rakyat yang sekarang ini sehingga dia diberikan dukungan lebih, itu pun harus dibuktikan. Tapi kenapa hal yang sesepele ini menjadi besar? Karena ini mewakili kejadian yang sungguhnya di Indonesia. Tapi apapun itu, hak jawab klarifikasi ini harus ada dan harus di kanal yang sama. Jadi please kalau saya di sini berharap Arafah harus diberikan, proses hukum tetap berjalan. Tetapi jangan sampai ya karena ini jadi masalah. Atau mungkin saya call out ke Mas Deddy Corbuzier, mohon diberikan kesempatan karena hanya di sana ini semua akan mungkin saja bisa berimbang. Tapi kalau dalam kasus ini sendiri, Mas Darko, kita kan tahu ya banyak berita berseliweran juga, ada yang ngaku, oh saya kenal sama Kiai Mimnya nih, emang bermasalah orangnya. Ada juga yang bilang kayak nggak mungkin dia bermasalah, bla bla bla. Nah, informasi-informasi gini, gimana cara netizen menyikapi itu yang pada akhirnya netizen ini nggak mengensel gitu? Ya itu kan kata-kata, katanya dan katanya. Kalau hanya katanya, kita mau ngomong apa? Perlu bukti yang jelas, perlu sebuah bukti yang otentik. Rekaman video misalkan. Nah itu kalau ada, ini bisa akan buktikan. Tapi kalau cuma katanya, ini akan sulit. Walaupun saya punya sebuah pemikiran. Kalau seandainya dalam satu kelas ada 50 mahasiswa, 40-nya nilainya jelek. Dengan kalau ternyata 10 nilainya jelek. Kalau 40 nilainya jelek ini sudah jelas dosennya yang ngaco. Tapi kalau ternyata 10 ini yang nilainya jelek, ya saya pikir 10-nya ini yang ngaco, nggak ngikutin kuliah dengan benar. Nah, ada yang mengatakan Kiai Mim ini udah 2 kali diusir. Yang ngusir ini berapa orang? Apakah ada sebuah kolusi melakukan itu? Nah, apakah ini harus dibuktikan pengadilan? Silahkan. Tapi ada sebuah hal yang lain di mana tuduhan beliau ini melakukan sebuah perilaku nyentrik yang, nah, ini yang katanya akan dibongkar di podcast ini tadi, tapi tidak terjadi. Nah ini yang seharusnya juga disampaikan fakta yang memang ada dan jangan dibuat-buat. Satu hal yang kita harus tahu dan dari sini kita akan juga mengerti konteks siapa orang-orang ini tadi dan bagaimana kita harus menduduk letakkan ini semua dengan objektif.
Karena jika ini menjadi seperti ini, saat didengarkan udah kadung membenci, jadi cinta. Nah, akhirnya waktu mau ditunjukkan sesuatu, apa kalian takut jangan-jangan kalian akan cancel lagi? Nah, jika iya, coba segila apa kalian ini? Oke, cuma kalau dibilang ada track record, memang kan kayak ini beredar kabar bahwasanya track record beliau ini 2 kali Katanya loh iya. ya, tetap kan ini harus dibuktikan. 2 kali bukan diusir, apa ya bahasanya? Ya, diminta untuk keluar. Iya, diminta untuk keluar, dan itu hasil dari musyawarah warga setempat katanya. Berarti kan banyak orang yang setuju gitu. Begitu dengan adanya konflik ini, berarti memang pada dasarnya bisa saja ternyata Kiai Mim ini apa yang dia bicarakan itu bukan hal yang sebenarnya di podcast Densu kemarin. Nah, itu kan satu hal yang juga kita tidak bisa tahu. Tapi kan sesuatu ini jika dilakukan berulang kali, hal yang bohong ini akan jadi kenyataan. Hal yang bohong jika dilakukan dengan cara seperti kebenaran ini diungkapkan juga akan dianggap sebagai sebuah kenyataan. Tapi kembali makanya kita kumpulkan semua masukan dan kita dengarkan. Dan kalaupun nanti ternyata di mata hukum siapa yang bersalah, kita harus hormati. Tetapi saat ini melihat pengenselan terhadap Sahara, saya ikut prihatin dan saya nggak setuju. Apa kabar anak-anaknya? Apa kabar keluarganya? Apa kabar usahanya? Apa kabar orang-orang yang kerja dengan Sahara ini tadi? Apakah ini kelakuan kalian yang dibilang bahwa negara Indonesia negara yang damai, orangnya selalu tersenyum? Nah, saya yakin yang cancel ini juga mayoritas Islam. Apakah ini perilaku orang-orang yang menganut agama yang katanya rahmatan lil alamin? Shame on you. Memalukan. Ayo dong, bisa lebih dewasa lagi dengan, ya sudah, coba kumpulkan semuanya, baru kalian akan mengerti. Jika ternyata apa yang ditunjukkan ini pun terfabrikasi, ya nggak apa-apa. Kalian mau melakukan apapun, ya coba lakukan, tapi dengan sebuah koridor hukum yang harus ditepati. Tapi saya demanding untuk Sahara ini diberikan kesempatan, dan dia harus bicara, dia dan suaminya. Oke, kalaupun memang nantinya ada klarifikasi lain dari pihak Sahara, ya maksudnya pihak Sahara juga mengklarifikasi, dan pada akhir fakta yang dibeberkan ini berlawanan, apa nggak alangkah lebih baiknya sebenarnya mereka tuh dipertemukan di dalam sebuah podcast kalian begitu, Mas Denny Darko? Ya pasti Densu pengennya begitu, tapi siapa yang menghalangi nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau saya kira itu mungkin babak ketiganya nanti ya, silahkan. Tapi sekarang ini, karena Densu sudah memberikan kesempatan, maka Sahara ini harus mendapatkan kesempatan dengan coverage yang sama kuatnya untuk memberikan klarifikasi. Dan biarkan saja, nggak apa-apa. Mau kalian dari awal nggak mau nonton ya nggak apa-apa, tapi kasih kesempatan. Karena ini jadi nggak adil buat mereka keluarga ini tadi, dan orang-orang kerja sama dia ini tadi. Dan harus hati-hati. Apa yang dikatakan oleh seseorang di sosial media, bahkan saya, itu bukan merupakan sebuah kebenaran sebelum kalian bisa mengecek secara faktual. Maka ceklah secara faktual, kumpulkan data, dan upayakan untuk menimbang data itu dengan bijaksana. Oke, terakhir Mas Denny Darko. Cuman dalam masalah ini, ujungnya itu menurut Mas Denny Darko, akankah ini akan mendapat coverage yang sama, dan pada akhirnya kebenaran yang sebenarnya akan kalau kita bilang, netizen kan juga sekarang masih crawling nih kayak masa lalunya, maksudnya masa lalu Sahara, kebenaran. Ya tapi di crawling kan gitu. tetap. Pertama kalau kita sudah kadung mendukung seseorang, hal yang buruk dari orang ini nggak kita crawl. Dan belum tentu yang apa yang akan diflorkan ini nggak bisa di-crawling juga kan, kalau ternyata nggak ada. Nah ini kan hal yang tadi, balik lagi kan. Ya silahkan, setelah semua ini tadi ada, kalian cobalah untuk melakukan investigasi netizen lah, mencari tahu. Menyedihkan banyak sekali konten-konten monolog yang ya mereka memperoleh keuntungan seperti saya ya, mengomentari sebuah berita tapi mereka tidak melakukan riset. Dan mereka akhirnya ends up mengulang, membeo sesuatu yang diharapkan oleh algoritma. Oh, algoritma sekarang ini membenci Kiai Mim. Semuanya membenci, mentertawakan, mencerca. Setelah mengetahui, memuji-muji. Kurang fake apa kalian ini? Ingat, sekali lagi, saya tidak mendukung Sahara, saya tidak mendukung Kiai Mim, saya tidak membenci Sahara, saya tidak membenci Kiai Mim. Tapi saya mendukung kewarasan kalian semua, dan saya membenci sikap kalian jika tidak memberikan satu semangat untuk klarifikasi yang sama, dan mendukung Sahara untuk klarifikasi terhadap apapun yang dituduhkan. Lantas kalau misalkan ini terus berlanjut, akan kebenaran akan naik ke permukaan atau mungkin akan hilang begitu aja seperti kasus Agus Sedih? Kita nggak pernah tahu kebenaran akan naik atau tidak, tapi upayanya itulah yang akan penting. The process, the struggle, the fight, that matters. Ini yang harus kita perjuangkan.
Apakah manusia juga hidup untuk menjadi pemenang? Apakah manusia akan hidup menjadi seorang yang benar dan selalu benar? Kita hanya berusaha. Dan biarkan Tuhan akan menentukan usaha kita akan berakhir seperti apa. Dan kita sama-sama tahu, usaha positif tidak akan mengkhianati. Hasil yang positif. Usaha yang positif. Nah, benar. Iya, Usaha yang positif tidak akan dikhianati oleh hasilnya. Oke, saya mohon maaf jika ternyata banyak hal yang salah-salah dan sebagainya, karena saya sangat gemes sekali dan saya berencana untuk menaikkan ini semua tidak teredit. Kalian silahkan nonton, dan kalau kalian melihat ada banyak salah ini karena ini tidak teredit dan segera dibuat di malam ini. Coba untuk kalian dengarkan dan kalian pertimbangkan. Ingat, saya tidak dikirimi apapun oleh Sahara untuk saya melakukan ini. Saya melakukan ini secara nurani karena ingin agar kalian semua, netizen dan warganet Indonesia, waras, sehat, dan baik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.